Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK. Kepada Bapak Ibu Guru, khususnya pengampu PJOK, pada kesempatan kali ini saya Anggo Abdi Duro, Guru PJOK dari SMA Negeri 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, akan berbagi praktik baik tentang Student Centered Learning atau pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yang mana di era sekarang ini peserta didik dituntut untuk mampu berkomunikasi, berkolaborasi, dan memiliki kemampuan berpikir kritis. Untuk itu, mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Student Centered Learning atau SCL atau pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik adalah suatu model, metode atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Peserta didik akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri sesuai jenjang. Dalam SCL atau Student Centered Learning, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ciri-ciri pembelajaran SCL. 1. Guru memiliki wawasan yang luas dan terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun dari peserta didiknya. Kemudian, guru menggunakan metode penyampaian materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Artinya, tidak menutup kemungkinan guru menggunakan pendekatan pengajaran yang berbeda untuk setiap kelas. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan materi pembelajaran secara mandiri dimanapun dan kapanpun, tidak hanya di dalam kelas atau di bawah bimbingan pengajar. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu menyampaikan harapan mereka terhadap proses pembelajaran. Kemudian peserta didik bekerja sama secara kolaboratif, memilih anggota kelompoknya sendiri dan belajar bagaimana bekerja dalam kelompok tersebut. Kemudian peserta didik mengawasi kemajuan belajarnya sendiri dan merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai untuk mencapai hasil yang optimal. Kemudian yang ketujuh, peserta didik termotivasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sendiri. Kemudian yang kedelapan, materi pembelajaran berfungsi sebagai panduan bukan batasan yang memungkinkan pengajar dan peserta didik untuk berkreasi dalam mengembangkannya secara berkelanjutan. Kemudian yang kesembilan, pembelajaran adalah proses aktif dalam mencari pengetahuan atau merumuskan ilmu, bukan sekadar mengambil pengetahuan. Jenis-jenis pembelajaran SCL yaitu yang pertama, small group discussion. Metode diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok peserta didik dan kelompok peserta didik dan pengajar untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Kemudian yang kedua, role play and simulation. Metode ini berbentuk interaksi antara dua atau lebih peserta didik tentang suatu topik atau kegiatan dengan menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses, kejadian, atau sistem yang sebenarnya. Jadi dengan model ini peserta didik mempelajari sesuatu atau sistem dengan menggunakan model. Kemudian yang ketiga, discovery learning.
Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada peserta didik dengan tujuan supaya peserta didik dapat mencari sendiri jawabannya tanpa bantuan pengajar. Kemudian yang keempat, self-directed learning. Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada peserta didik dan membebaskan peserta didik untuk bertanggung jawab terhadap pelajarannya dengan atau tanpa orang lain yang meliputi aspek kesadaran, strategi belajar, kegiatan belajar, evaluasi, dan keterampilan interpersonal. Kemudian yang kelima, cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, membangun konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry. Yang keenam, contextual learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka, negosiasi, yang terkait dengan dunia nyata kehidupan peserta didik, daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran peserta didik menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Kemudian yang ketujuh, PJBL atau Project Based Learning. Metode pembelajaran ini adalah memberikan tugas-tugas proyek yang harus diselesaikan oleh peserta didik dengan mencari sumber pustaka sendiri. Kemudian yang ke-8, collaborative learning. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk mencari dan menemukan jawaban sebanyak mungkin, saling berinteraksi untuk menggali semua kemungkinan yang ada. Dan yang ke-9, problem based learning atau PBL. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual peserta didik untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus dipelihara adalah suasana kondusif, terbuka, negosiasi, demokratif, suasana nyaman dan menyenangkan agar peserta didik dapat berpikir optimal. Kemudian peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL atau pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, kemudian mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai peserta didik pada akhir pembelajaran. Kemudian merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar, kemudian membantu peserta didik mengakses informasi, menata dan memprosesnya dan untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Kemudian mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar peserta didik yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Itu adalah peran guru dalam pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian peran peserta didik, yang pertama, aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Kemudian mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya, dan belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual, yaitu dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran SCL. Yang pertama, kelebihan melatih berpikir kritis peserta didik dalam proses pembelajaran. Pengalaman belajar lebih bermakna karena pengetahuan didapat melalui proses discovery dan inquiry. Kemudian tiap pembelajaran dan evaluasinya mempertimbangkan karakteristik, minat, kebutuhan, dan latar.
Sedangkan kekurangan pembelajaran SCL, yang pertama, lebih menantang jika diimplementasikan dalam kelas besar. Kemudian membutuhkan proses pembiasaan dan pendampingan yang akan memakan waktu lama. Bagi guru yang belum terbiasa mendengarkan suara peserta didik, butuh kesabaran dan proses belajar. Pembelajaran SCL yang diaplikasikan dengan benar dapat meningkatkan motivasi untuk belajar, pengetahuan tersimpan lebih lama, pemahaman yang lebih mendalam, dan lebih banyak sikap positif terhadap subjek yang diajarkan. Pendekatan pembelajaran SCL juga diharapkan dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan masyarakat seperti kreativitas, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, kemampuan berkomunikasi, dan bekerja dalam tim, keahlian teknis, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Nah, itu tadi Bapak Ibu materi yang sudah saya sampaikan tentang pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Semoga mampu menginspirasi Bapak Ibu guru semua dan mampu menerapkan dalam pembelajaran PJOK. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK.